Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Kembali lagi berjumpa bersama Kerabat ID. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya teman-teman. Setelah vakum beberapa hari, di kesempatan ini saya akan memberikan beberapa gambaran mengenai soal-soal TWK yang membutuhkan penalaran dalam menjawabnya. Mungkin saja soal-soal yang saya akan berikan ini tingkat penalarannya masih kurang greget dibanding soal-soal TWK yang sesungguhnya. Namun, setidaknya bisa melatih kemampuan bernalar teman-teman sebelum menghadapi soal TWK yang sesungguhnya pada tes SKD nanti. Oke teman-teman, tidak perlu panjang lebar lagi openingnya, kita langsung saja tampilkan soalnya. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama ya teman-teman. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keragaman budaya dengan latar belakang kesukuan, agama maupun ras yang berbeda-beda yang bermukim di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan budaya paling kaya. Di sisi lain, keberagaman juga dapat memicu konflik bila tak dijembatani dengan baik. Konflik yang muncul akibat keberagaman yang ada di Indonesia dapat diselesaikan dengan arbitrasi, yaitu dengan cara bla bla bla. Penyelesaian masalah dengan arbitrasi ya teman-teman. Arbitrasi di sini adalah penyelesaian perkara atau sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral untuk memberikan putusan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Biasanya pihak ketiga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini kemudian disebut dengan arbiter. Nah, arbiter ini nantinya akan memiliki peran sebagai pendengar, saksi, dan pengambil keputusan yang akan mendengarkan berbagai bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa, agar selanjutnya diambil keputusan secara bijak. Jadi, jika kita lihat pilihan jawaban yang disediakan, maka jawaban yang sesuai adalah pilihan jawaban A ya teman-teman. Melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral agar selanjutnya diambil keputusan secara bijak. Nah, untuk poin B, melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan memberi masukan. Ini adalah penyelesaian masalah dengan cara mediasi. Ini mirip-mirip dengan poin A ya teman-teman. Nanti sebentar kita akan jabarkan perbedaannya ya. Kemudian kita lanjut poin C, menggunakan cara kekerasan atau dilakukan dengan paksaan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan keinginan. Ini adalah penyelesaian masalah dengan cara koersi. Lanjut, poin D, dibicarakan secara kekeluargaan dan saling mengurangi ketegangan untuk memperoleh kesepakatan di antara dua pihak yang berselisih paham. Ini adalah penyelesaian masalah dengan cara kompromi. Berikutnya poin E, mempertemukan beberapa pihak yang sedang berada di lingkup berkonflik dengan melibatkan perwakilan dari masing-masing pihak yang bersangkutan agar mereka dapat mencapai kesepakatan bersama dengan tenang. Ini adalah penyelesaian masalah dengan cara konsiliasi. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan tadi antara poin A dan poin B, antara arbitrasi dan mediasi ini memiliki kemiripan, yaitu sama-sama menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Namun tentunya antara arbitrasi dan mediasi ini adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Oke, perbedaan yang pertama yaitu pada mediasi, pihak ketiga adalah mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberikan masukan. Sedangkan pada arbitrasi, pihak ketiga adalah arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan. Kemudian perbedaan yang kedua, pada mediasi hasilnya bersifat win-win solution ya, atau kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan arbitrasi hasilnya bersifat win-loss judgment, yaitu keputusannya ada yang menang dan ada yang kalah. Berikutnya perbedaan ketiga, pada mediasi saran mediator itu bersifat tidak mengikat. Sedangkan pada arbitrasi, hasil putusan arbiter bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikutnya kita melangkah pada soal yang kedua. Dua kelompok warga bentrok dan saling lempar batu di Desa Bina Bakti. Aparat kepolisian menghentikan secara paksa bentrokan antar dua kelompok warga tersebut yang diduga disebabkan oleh kesalahpahaman. Dalam pengusutan kasus bentrokan,
Warga menginginkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Oleh karena itu, warga meminta kepala desa menjadi penengah. Wujud penyelesaian masalah yang sesuai ilustrasi di atas adalah bla bla bla. Kata kunci untuk menjawab soal ini ada pada kalimat kedua ya teman-teman. Aparat kepolisian menghentikan secara paksa bentrokan antar dua kelompok warga tersebut yang diduga disebabkan oleh kesalahpahaman. Nah, ini adalah wujud penyelesaian masalah dengan cara koersi, yaitu menggunakan cara kekerasan atau dilakukan dengan paksaan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan keinginan. Kemudian pada kalimat dalam pengusutan kasus bentrokan, warga menginginkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Oleh karena itu, warga meminta kepala desa menjadi penengah. Nah, di sini ada kata menjadi penengah. Berarti ini adalah wujud penyelesaian masalah dengan cara mediasi ya, yaitu melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral sebagai penengah untuk memfasilitasi proses negosiasi dan memberikan masukan. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, koersi dan mediasi. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya dengan kalimat dalam pengusutan kasus bentrokan, warga menginginkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Seandainya narasi kalimatnya hanya sampai kalimat keempat saja, maka ini adalah bentuk penyelesaian masalah dengan cara kompromi. Tetapi karena ditegaskan bahwa warga meminta kepala desa menjadi penengah, berarti ini adalah mediasi. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Berikutnya kita melangkah ke soal yang ketiga. Selain berikhtiar dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui pengupayaan tindakan-tindakan medis dan protokol kesehatan, Universitas 11 Maret Surakarta juga berupaya mengetuk pintu langit dengan menggelar acara doa bersama secara daring melalui aplikasi Zoom Cool Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube UNS. Sejumlah dosen, pendidik, Dharma Wanita Persatuan, mahasiswa, hingga alumni UNS turut hadir dalam acara tersebut. Bahkan acara doa bersama tersebut juga merangkul seluruh masyarakat lintas agama di Indonesia. Acara tersebut merupakan wujud nilai praksis ideologi Pancasila, Silake, bla bla bla. Kegiatan doa bersama lintas agama yang dilakukan oleh Universitas 11 Maret pada bacaan soal ini adalah merupakan bentuk ikhtiar batiniah melawan COVID-19. Dan ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentunya ini merupakan salah satu wujud nilai praksis Pancasila sila ke-1 ya, atau sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah A. Perlu teman-teman ketahui, dalam ideologi Pancasila itu ada 3 nilai yang terkandung di dalamnya ya. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau bersifat tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Berikutnya, nilai yang kedua adalah nilai instrumental. Ini adalah nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara lainnya. Kemudian yang ketiga, nilai praksis. Ini merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis ini juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita melangkah pada soal yang keempat. Coronavirus 19 adalah jenis virus baru yang saat ini mewabah secara global dan belum juga berakhir. Tidak hanya di Indonesia, berbagai negara dunia lainnya juga masih dihantui penularan virus corona ini. Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional.
Penetapan itu dinyatakan melalui keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Berikut ini yang menunjukkan sikap pengamalan dari nilai Pancasila sila kelima dalam menghadapi bencana nasional tersebut adalah bla bla bla. Mari kita lihat pilihan jawabannya, teman-teman. Poin A, semua warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memakai masker ketika keluar rumah, menghindari kerumunan dan menjaga jarak aman. Ini lebih ke sila ketiga ya, teman-teman. Tepatnya pada poin pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berikut poin B, sejumlah mahasiswa di Majene, Sulawesi Barat membagikan paket sembako bagi nelayan terdampak COVID-19. Ini adalah wujud pengamalan sila kedua ya teman-teman, tepatnya butir ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya poin C, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19 setelah mendapatkan persetujuan DPR. Nah, kalau tentang kebijakan-kebijakan ini lebih condong ke sila keempat ya teman-teman. Kemudian poin D, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengadakan zikir dan doa bersama untuk saling menguatkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini seperti soal pertama tadi ya teman-teman, kegiatan zikir dan doa bersama yang diadakan Gubernur Jawa Barat ini merupakan salah satu wujud pengamalan nilai Pancasila, sila pertama ya. Oke, lanjut poin E. Tenaga medis RS Undata Palu merawat semua pasien COVID-19 dengan ikhlas dan tulus. Jika dilihat, poin E ini ada keterkaitannya dengan sila kedua ya teman-teman, yaitu nilai kemanusiaan. Namun lebih ke sila kelima ya, karena di sini tenaga medis itu adalah pelayan publik. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik di RS Undata Palu, mereka merawat semua pasien COVID-19 dengan ikhlas dan tulus. Ini menandakan bahwa tenaga medis pada RS Undata Palu bersikap adil ke semua pasien COVID-19. Jadi lebih ke sila kelima ya teman-teman. Tepatnya sesuai dengan butir kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi, yang menunjukkan sikap pengamalan dari nilai Pancasila sila kelima dalam menghadapi bencana nasional tersebut adalah poin E teman-teman ya, yaitu tenaga medis RS Undata Palu merawat semua pasien COVID-19 dengan ikhlas dan tulus. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kelima. Berbelanja ke Malaysia wilayah timur bukanlah hal yang asing bagi warga Kalimantan Barat yang tinggal di daerah perbatasan RI Malaysia. Harga yang lebih murah dan jarak tempuh yang lebih dekat menjadi alasan mengapa mereka lebih senang membeli barang dari Malaysia daripada Indonesia. Hal tersebut tentunya menyebabkan produk-produk Malaysia di daerah perbatasan RI Malaysia menjadi pemandangan lumrah yang biasa ditemui di sana. Di daerah perbatasan tersebut, penduduk juga lebih akrab dengan uang ringgit daripada rupiah, bahkan digunakan transaksi jual beli sehari-hari. Jika dikaitkan dengan sila ketiga, yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemungkinan yang akan terjadi apabila persoalan tersebut tidak diatasi adalah bla bla bla. Pentingnya nilai persatuan dan kesatuan yaitu demi menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah. Jika kita lihat kondisi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia seperti yang ada pada bacaan soal ini, dan kita kaitkan dengan sila ketiga yaitu nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kemungkinan yang akan terjadi apabila persoalan tersebut tidak diatasi adalah hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia yang ada di perbatasan, yang kemudian berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita melangkah lagi ke soal yang keenam. Jeffrey adalah seorang penikmat musik rock. Biasanya ia mendengarkan musik rock untuk meningkatkan mood. Baginya mendengarkan musik rock dengan volume yang keras memberikannya kebahagiaan dan ketenangan.
Namun karena tinggal di kompleks perumahan padat penduduk, Jeffrey mengecilkan volume musik rock yang ia dengarkan saat berada di rumah. Sikap Jeffrey tersebut menunjukkan unsur sikap bla bla bla. Apakah sikap simpati, empati, toleransi, permisif, atau tenggang rasa? Nah, untuk poin A dan poin B, simpati dan empati. Ini memiliki kedekatan makna antara satu sama lainnya. Namun, kedua kata ini memiliki makna yang berbeda ya, meskipun sama-sama berkaitan dengan perasaan. Simpati ini adalah perasaan peduli dan perhatian pada orang lain atau sikap keikutsertaan dalam merasakan rasa senang, susah, sedih yang dirasakan orang lain. Kemudian empati adalah sikap memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati ini adalah pendalaman dari rasa simpati yang mampu mempengaruhi pada kondisi fisik dan mental seseorang. Oke, selanjutnya poin C, permisif. Ini adalah sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Ini biasanya disebut juga dengan toleransi yang berlebihan. Selanjutnya poin D, toleransi. Ini adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kemudian poin D, tenggang rasa. Ini adalah sikap menghargai dan menghormati orang lain melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku, sehingga tidak menyakiti ataupun menyinggung orang lain. Pada umumnya orang-orang mengatakan bahwa toleransi dan tenggang rasa ini mempunyai arti yang sama. Dari segi pengertian kelihatannya memang sama ya teman-teman. Namun jika kita gali lebih dalam, makna dari toleransi dan tenggang rasa ini mengandung perbedaan. Toleransi adalah cara kita menjaga perasaan kita terhadap perbuatan orang lain. Sedangkan tenggang rasa adalah cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya jika kita lihat kasus pada bacaan soal, maka sikap yang ditunjukkan Jeffrey ini mengandung unsur tenggang rasa. Karena Jeffrey menunjukkan sikap menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat terakhir ya teman-teman. Namun karena tinggal di kompleks perumahan padat penduduk, Jeffrey mengecilkan volume musik rock yang ia dengarkan saat berada di rumah. Saya kira ini jelas ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita melangkah lagi pada soal yang ketujuh. Pak Anwar adalah seorang pejabat sebuah instansi pemerintahan dan merupakan anggota aparatur negara senior. Ia memiliki prinsip bahwa anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara juga melalui bantuannya, karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya. Pemikiran Pak Anwar tersebut sangat merugikan para sarjana atau calon pegawai pemerintahan yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat dianggap penyelewengan jabatan, yaitu bla bla bla. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Poin A, korupsi. Ini adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan poin B, kolusi, adalah pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, poin C, nepotisme. Ini adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Poin D, sentralisasi. Ini adalah pemusatan segala bentuk dan jenis keputusan, kebijakan, dan kewenangan yang dikoordinir oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat. Kemudian poin E, monopoli. Ini adalah suatu bentuk penguasaan serta menikmati keuntungan yang ada di dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut tanpa ada persaingan. Dengan kata lain, mendominasi dan memegang kendali penuh atas kekuasaan tertentu.
Oke, jika kita amati bacaan soal, prinsip Pak Anwar mengenai anak atau saudaranya harus bisa menjadi anggota aparatur negara melalui bantuannya karena ia merasa memiliki wewenang untuk mengangkatnya, ini merupakan tindakan yang dapat dianggap penyelewengan jabatan dalam kategori nepotisme. Karena prinsip Pak Anwar melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi jawabannya adalah C, nepotisme. Dengan berakhirnya pembahasan nomor 7 ini, maka berakhir pula pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembahasan selanjutnya.